Romo, suster, bruder, ibu bapak, sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan tim Komsos Gereja Santo Petrus Purwosari, Surakarta, dalam renungan harian masa Prapaskah, Sabtu 20 Februari 2021. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 5, ayat 27 sampai 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada seorang imam yang mengunjungi suatu tempat maksiat, di mana pekerja seks komersial bekerja. Dia mendekati seorang PSK dan menyapanya. Tanpa basa-basi, perempuan itu langsung menawarkan jasanya dan bertanya kepada imam tadi, "Kamu berani bayar saya berapa?" Imam itu menatap dia dengan penuh kasih, lalu menjawab demikian, "Saya tidak akan memakai Anda. Saya tidak akan mampu membayar Anda, karena Anda amat berharga di mata Tuhan." Selanjutnya terjadilah dialog antara kedua orang itu. Konon, PSK itu kemudian bertobat dan meninggalkan profesi hitamnya. Yesus bersedia bergaul dan makan minum dengan mereka yang dalam pandangan orang Yahudi adalah para pendosa. Hal itu dilakukan Yesus bukan karena dia mentolerir dosa mereka, melainkan karena dia datang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Tuhan memang membenci dosa, tetapi mengasihi para pendosa dan memanggil mereka agar bertobat dan diselamatkan. Yesus datang untuk mencari mereka dan bukan menghindar dari mereka. Seperti yang diteladankan Bunda Teresa. Bunda Teresa datang ke Kalkuta untuk membawa keselamatan begitu banyak orang di dalam nama Yesus Kristus. Kasih-Nya yang nyata menyelamatkan begitu banyak orang yang tidak pernah dipandang oleh sesamanya sebagai manusia. Masih terngiang di dalam benak kita tentang situasi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019-2020, bahkan sampai sekarang. Dampak yang ditimbulkannya pun masih dirasakan hingga saat ini. Pada saat situasi pandemi tersebut, usaha untuk menjaga pola hidup sehat menjadi sebuah keharusan. Bahkan banyak negara berlomba-lomba dalam usaha menemukan vaksin COVID-19 agar dapat menyelamatkan jutaan jiwa manusia. Ketika dunia dilanda ketakutan akan sebuah pandemi,
setiap orang mulai berpikir tentang arti hidup sehat. Pesan Yesus melalui penginjil Lukas menjadi sangat jelas bahwa Yesus datang sebagai tabib bagi mereka yang sakit. Ukuran badan yang sehat dapat dilihat dari tingkat kebugaran, tidak menderita penyakit, dan lain-lain. Namun bagaimana melihat tingkat kesehatan jiwa kita? Setiap dari kita tentu mengalami kondisi batin yang berbeda-beda, terutama pada masa pandemi ini. Begitu banyak orang yang sungguh kehilangan gizi rohani, kekurangan gizi rohani. Karena pandemi yang bertubi-tubi telah membuat orang banyak yang kehilangan arah. Mungkin saja kita sedang dilanda dengan persoalan, pergulatan, luka batin, depresi, dan dosa. Itulah tanda kita memerlukan bantuan Tuhan untuk menyembuhkan jiwa kita. Saudara-saudari yang terkasih, di masa pandemi ini begitu banyak orang yang sakit. Bukan hanya sakit fisik akibat dari terkena virus corona, terlebih juga terdampak pada jiwa dan juga perekonomian yang dialami semua keluarga. Begitu banyak orang sakit yang membutuhkan uluran tangan untuk selamat dari situasi yang sangat berdampak kepada siapa saja di masa pandemi ini. Begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan untuk bisa selamat. Maka pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk bisa juga menjadi tabib-tabib bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan uluran tangan, baik dalam hal doa maupun dalam hal apapun yang bisa kita berikan sebagai wujud cinta kasih secara nyata dalam pertobatan di retret agung ini. Seperti halnya kita, jika ingin sembuh secara fisik harus datang kepada dokter, maka jika kita ingin dipulihkan dari penyakit yang menggerogoti kebahagiaan batin, haruslah datang kepada Tuhan Yesus, Sang Tabib Agung. Tuhan Yesus, pegangan satu-satunya dalam kehidupan kita untuk membawa keselamatan, baik dari semua virus, terutama virus corona ini, maupun juga untuk mengisi gizi rohani bagi kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara komunal. Marilah kita merenung sejenak. Penyakit apa yang perlu disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam diri kita? Saudara-saudari yang terkasih, selamat menjalankan retret agung 40 hari dengan berderma, berdoa, berpuasa, dan berpantang. Selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.